Tren memang sering berubah, mau itu tren di pakaian, makanan, gadget, bahkan sampai otomotif. Ketika semua sudah lewat masanya, tren tersebut akan tergantikan. Misalnya di dunia otomotif, tren modifikasi khususnya mobil, biasanya kalau kita punya mobil Jepang, aliran modifikasi kita pasti akan ke JDM-JDM-an. Mulai dari plat nomoran JDM, interior yang JDM, dan lainnya. Bahkan nih, minimal stikernya harus yang JDM kayak gini nih. Ya intinya Jepang banget lah. Dan hal ini sebenarnya hal yang wajar-wajar aja, karena sekali lagi, mobil brand Jepang, kiblat modifikasinya ya ke Jepang. Kemudian selain mobil Jepang, tren yang mengikuti negara pembuatannya juga terjadi di mobil Amerika, katakanlah Ford Fiesta. Ford Fiesta identik dengan mobil rally, dan jika kalian bermain mobil ini, nggak mungkin kan kalian bikin Ford Fiesta kalian menjadi JDM style. Kenapa nggak mungkin? Ya karena akan aneh aja, nggak ada subculture-nya sama sekali. Tapi stigma tersebut saat ini sudah berubah ketika Samlong booming di Indonesia. Samlong adalah tren yang bermula dari Thailand. Namun sebelum masuk ke dunia otomotif mobil, tren Samlong ini sebenarnya sudah populer lebih dahulu di dunia motor. Kalian pasti tahu kan kalau ada motor matic yang punya stiker iseng-iseng Thai look, terus pakai knalpot yang model berentip, dan yang pasti warnanya kontras-kontras. Nah ini nih asal muasalnya. Walaupun dulu lebih dikenal dengan nama Thai look, namun konsep Samlong emang dari sini kiblatnya. Kemudian setelah tren Thai look lumayan memudar di kalangan anak motor karena sudah dinilai mulai norak, tiba-tiba dunia otomotif mobil malah booming Thai look ini. Tapi ya namanya emang dari awal bukan Thai look, melainkan emang langsung Samlong. Dan uniknya lagi, tren Samlong ini pertama kali dibumingkan oleh mobil-mobil diesel seperti Fortuner, Pajero, bahkan Panther. Ya walaupun saat ini mobil bensin pun sudah mulai banyak yang dimodifikasi Samlong. Kenapa mobil diesel yang melakukan tren ini pertama kali? Jadi di Thailand dalam beberapa tahun terakhir juga sedang booming mobil diesel. Dan tahu sendiri kan kalau Thailand udah mulai modifikasi mobil. Gila sekaligus keren. Dan kebetulan juga di Indonesia mobil diesel lagi naik daun. Yang berarti tren ini seperti sejalan yang ujung-ujungannya pengguna diesel mencoba mengikuti tren Samlong tersebut. Dan hasilnya malah booming. Samlong sangat berbanding terbalik dengan aliran modifikasi JDM. Kalau JDM biasanya akan mengutamakan simple dan elegan karena memang seperti itu patternnya. Namun kalau Samlong semuanya harus full warna, ada karbon-karbon, berentip, dan yang pasti harus menggunakan stiker yang segede pintu mobil. Mungkin modifikasi ini tidak bisa langsung diterima gitu aja karena modifikasi Samlong bisa terbilang cukup ekstrim. Pertanyaannya, Samlong ini jamet atau keren? Untuk menentukan jawabannya kita akan nge-breakdown modifikasi yang simple dan Samlong. Untuk pertama, dari tingkat keceperan. Untuk mobil Samlong diwajibkan harus ceper. Kenapa? Ya karena memang Samlong ini identik dengan mobil balap. Kalau dari perihal keceperan mobil, sebenarnya modifikasi Samlong dan yang lainnya ya hampir tidak ada bedanya. Jadi semua orang yang masih bisa menerima ceper Samlong. Nggak kayak stance yang sebagian orang aja yang bisa menerimanya. Kemudian stiker body. Nah ini nih, tidak semua orang bisa menerima stiker ini. Di satu sisi, untuk pecinta Samlong ini stiker keren banget. Namun di sisi lain, untuk yang bukan pecinta Samlong ini stiker aneh banget dan norak. Ya, siapa yang akan menerima langsung stiker full warna kayak gini di mobil reguler? Kayaknya ya nggak semua orang bisa menerima hal ini. Yang mana karena stiker ini banyak orang yang berpikir kalau Samlong itu jamet. Apakah orang-orang yang berpikir kalau Samlong jamet gara-gara stiker ini salah? Kemudian selain stiker yaitu velg. Velg Samlong biasanya harus berpalang 6 atau yang model RPF1 tapi lebih banyak palangnya. Sebenarnya itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Namun untuk masuk ke kategori Samlong, velgnya harus memiliki 2 warna. Lips velgnya harus chrome dan body velgnya bebas warnanya. Hitam lebih baik atau yang lebih ekstrim ke warna berentip. Untuk velg lips chrome kayak gini sebenarnya nggak semua suka juga. Alasannya cukup jelas karena akan terlalu banyak warna di bagian velg. Tapi inilah yang dicari oleh Samlong. Selalu banyak warna. Tapi kalau velg ya masih dalam kategori wajar aja, nggak sampai ke status jamet. Kemudian perlampuan. Mobil pure Samlong lampunya harus diretrofit. Dan uniknya karena Samlong ini harus memiliki banyak warna, lampu Demon Eye-nya biasanya berwarna. Misalnya warna merah, biru laut, atau bahkan hijau. Ya ini sebenarnya adalah hal yang biasa juga.
Tapi ketika masuk ke lampu DRL-nya, RGB. Ciamik Soro. Seperti yang saya bilang sebelumnya, entah kebanyakan ngerakit komputer atau apa, kenapa harus RGB? Nah, untuk lampu RGB ini tidak semua orang juga suka, karena kalau sudah RGB ya biasanya sudah jauh dari konsep simple. Apakah harus RGB? Nggak bisa pakai yang model normal? Sebenarnya ya bisa-bisa aja, tergantung selera aja. Tapi jika mau samlong, semakin banyak warna semakin baik. Kemudian karbon. Kalau mau samlong, biasanya karbonnya minimal harus ada di kap mesin sama di fender kiri kanan. Ini adalah hal yang keren dan mahal sebenarnya untuk sebagian orang. Tapi untuk sebagian orangnya lagi, hal ini cukup aneh. Karena ya fender kiri dan kanan dan kap mesinnya memiliki warna yang berbeda. Yang mana hal ini jauh lebih dari kata simple. Sebenarnya sih masih simpel-simpel aja jika tidak ada stiker di bodi. Tapi kalau udah ada stiker di bodi, hal ini menjadi tidak simpel lagi. Yang mana sekali lagi, untuk sebagian orang hal ini keren. Untuk sebagian orang hal ini adalah jamet. Kemudian terakhir, warna. Mobil samlong yang udah ekstrim biasanya akan melakukan perubahan warna, entah itu di repaint atau di wrapping. Dan warnanya pun bukan yang kalem-kalem, warnanya ngejreng, seperti kuning, ungu, atau bahkan pink. Ya suka-suka mereka lah mau warna apa, intinya ngejreng. Nah, warna ini yang membuat citra samlong tidak bisa dibilang keren oleh semua orang, karena warna adalah dasar dari segalanya. Itulah hal mendasar untuk menjadi samlong. Lalu kenapa harus serba ngejreng atau kontras atau setidaknya rame itu mobil? Ya baik lagi, kiblat samlong adalah dari mobil drag Thailand, dan mobil drag Thailand semuanya begitu. Memiliki warna yang ngejreng, stiker yang besar entah apa artinya karena saya nggak bisa baca tulisan Thailand. Namun saya nggak bisa menemukan keharusan untuk menggunakan RGB agar kalian bisa menjadi samlong murni. Ciamik Soro. Dan karena tren samlong ini dimulai dari mobil diesel, kayaknya untuk mobil diesel ya udah cocok-cocok aja kelihatannya. Karena di Thailandnya pun ya juga begitu. Tapi bagaimana dengan mobil bensinnya? Apakah samlong cocok untuk mobil bensin? Ya ini menurut opini saya pribadi ya, samlong di mobil bensin kayaknya kurang cocok. Entah karena dimensi mobilnya atau bagaimana, kayak agak sedikit memaksakan. Misalnya nih sebagai contoh di Honda Brio. Kayaknya agak gimana ya, kurang pas aja. Apa mungkin karena sudah terlalu banyak modifikasi mobil bensin yang keren ya? Kan kalau diesel baru-baru ini aja modifikasinya yang cukup ekstrim karena sebelumnya ya gitu-gitu aja. Jadinya aura samlong itu kayak harus di diesel walaupun mobil tersebut pengen tertua. Kayaknya ya cocok di sana, atau ya kalau samlong itu harus cumi. Ya nggak tahu juga sih, mungkin itu hanya stigma di otak saya aja. Tapi sebenarnya ada nih satu mobil bensin yang oke aja kalau disamlongin, yaitu Grand Max. Grand Max sepertinya cocok-cocok aja kalau dijadiin samlong. Kenapa? Ya karena Grand Max itu terkenal banget mobil angkutan untuk bawa motor balap. Dan biasanya mobil Grand Max akan memiliki stiker balap yang banyak juga, mau di Indonesia ataupun Thailand. Mungkin karena hal itu ya jadinya Grand Max cocok aja jika dijadiin samlong. Dengan banyaknya perbedaan yang ada dari modifikasi samlong ke mobil JDM atau mobil reguler atau mobil simple sekalipun, apakah samlong ini jamet? Mungkin iya, mungkin juga tidak, karena modifikasi itu sebenarnya bebas-bebas aja, gak ada aturan sama sekali untuk memodifikasi, walaupun memang ada pattern-pattern tertentu yang harus dilakukan, misalnya stiker yang sejalan. Contohnya mobil kalian Avanza, ya pakai stikernya TRD atau Gazoo Racing sekalian gak apa-apa. Jangan pakai Nismo apalagi Rally Art, ya karena nggak nyambung soalnya. Dan untuk tren samlong ini, mau jamet ataupun bukan, semua itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi satu yang pasti jamet banget, usernya yang ugal-ugalan. Fix, dia jamet. Bagaimana nih menurut kalian? Samlong jamet atau keren? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.